Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Hidayah. Hari ini kita akan membahas 3 rumus sekaligus secara langsung. Yang pertama, kita akan membahas rumus sum, average, dan if. Ketiga rumus ini akan kita gunakan dalam satu tabel yang ada di video ini. Di sini saya sudah memberikan contoh data. Nah, nanti di jumlah nilai itu akan menggunakan rumus sum. Dan untuk di kolom rata-rata kita akan mengisi dengan rumus average. Dan yang terakhir di bagian keterangan kita akan menggunakan rumus if. Ayo kita mulai sekarang. Yang pertama, kita akan mengisi jumlah nilai dari siswa yang bernama Abdul Hakim. Kita menggunakan rumus sum. Kita akan menjumlahkan nilai yang dari matematika hingga TIK. Yang MTK ini mulai dari kolom C dan TIK sampai kolom F, ya. Dan barisnya, ya, barisnya ini ada di baris ke-6 untuk Abdul Hakim. Jadi kita akan membuat rumusnya sama dengan sum buka kurung. Matematika itu adanya di sel C6 sampai menggunakan titik 2, C6 sampai F6. Maka hasilnya akan keluar 315. Dan untuk yang kedua, Ahmad Fauzi berarti mulai dari C7, ya, sampai F7. Kita akan membuat rumusnya menggunakan sum lagi, ya. Jadi sum mulai dari C7 sampai F7. Maka nilainya akan keluar, ya. Oke. Nah, jika kita mau lebih cepat caranya, ya, ini kita bisa ketik satu-satu lagi sampai 10 nomor ke bawah, ya. Untuk Ahmad Fauzan sekarang ada di C8 hingga F8. Nah, akan muncul semuanya, ya. Di sini sesuai, ya. Ini untuk Abdul Hakim sumnya C6 sampai F6. Untuk Ahmad Fauzi C7 sampai F7. Nah, jika datanya sangat banyak ke bawah, ini akan menyulitkan kalau kita ngetik satu-satu. Tapi ada cara cepatnya, yaitu kita hanya tinggal mengklik, ya, salah satunya yang sudah kita buat rumusnya, lalu kita arahkan kursor mouse ini ke pojok kanan bawah hingga kursor menjadi seperti ini bentuknya, ya. Tanda plus hitam, ya, berbeda. Kalau begini kan tanda plus putih, jika seperti ini tanda plus hitam. Kalau begini tanda plus ada tanda panahnya, tapi bukan yang ini, tapi yang paling pojok kanan bawah. Ini kita klik dan tahan dan tarik ke bawah. Maka keseluruhan sudah sesuai, ya. Untuk Dery Herdian ini dari mulai C13, ya, ini C, ini 13, ya, C13 sampai F13 sesuai, ya. Dia akan otomatis. Sama Muhammad Umar juga jadi C14 sampai F14. Karena tadi dari Herdian C13, maka Muhammad Umar C14, ya.
Sekarang kita akan lanjut ke bagian kolom rata-rata. Di sini bagian rata-rata kita akan mencari rata-rata dari keempat nilai ini ya. Nilai matematika, IPA, IPS dan TIK ya. Jadi rumusnya hampir sama dengan sum ya. Hanya saja diganti, bukan sum tapi average. Kita akan mulai ya. Sama dengan average, buka kurung, MTK mulainya dari C6 sampai F6 ya. Karena yang kita cari adalah rata-rata keempat mata pelajaran tersebut ya. Dari mulai C6 sampai F6. Kalau sudah, kita hanya klik enter saja ya. Dia akan muncul nilai rata-ratanya. Lanjut, untuk Ahmad Fauzi juga sama. Kita akan menggunakan rumus yang sama ya. Hanya yang membedakan adalah range-nya ya. Average, buka kurung. Nah, di sini MTK-nya Ahmad Fauzi ada di sel C7 sampai F7. Kita tinggal klik enter saja, dia akan muncul. Nah, untuk lebih mudahnya seperti tadi, kita tinggal mengarahkan kursor mouse ke sebelah kanan bawah dan diklik tahan dan tarik ke bawah, maka hasilnya akan muncul semua. Sangat mudah bukan? Kita akan lanjut ke bagian keterangan. Keterangan di sini kita akan membuat dua ya, yaitu lulus dan belum lulus ya. Jika nilainya kurang dari 75 rata-ratanya ya, nanti kita akan mengecek dari nilai rata-rata ya. Jika rata-ratanya kurang dari 75 ya, maka keterangannya adalah belum lulus. Tetapi jika di atas 75 maka keterangannya adalah lulus ya. Jadi perhatikan rumus ini dengan baik-baik ya. Kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, yang kita cek adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari Abdul Hakim adalah 78,75. Angka 78,75 ini berada di sel H6 ya. Ini berada di H6, kolom H dan baris ke-6. Jika H6 ya, sel H6 itu kurang dari 75 ya, maka apa tadi? Kalau kurang dari 75 maka dia belum lulus ya. Menggunakan kutip 2 untuk menampilkan teks belum lulus. Nah, kebalikannya ini menggunakan titik koma lagi ya. Kebalikannya adalah apa? Kebalikannya dari belum lulus, kebalikannya adalah lulus ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Yang ini adalah pengecekannya ya, H6 kurang dari 75. Maksudnya apa? H6 ini adalah rata-ratanya ya. Jika nilai rata-ratanya kurang dari 75, maka yang akan ditampilkan adalah kalimat belum lulus. Tetapi jika sebaliknya ya, artinya adalah lebih dari 75, itu akan menampilkan kalimat lulus. Jika sudah, kita hanya tinggal klik enter saja ya. Dia keterangannya lulus karena rata-ratanya lebih dari 75, 78,75 itu lebih. Oke, lanjut ke bawahnya. If, nah untuk Ahmad Fauzi rata-ratanya
ada di sel bagian H7. Jika selnya H7 kurang dari 75, menggunakan titik koma lagi, menggunakan kutip 2 lagi, jangan lupa. Hampir sama saja ya, hanya yang membedakan adalah selnya ya, bagian depannya yang ini ya, yang H7. Kalau tadi H6 sebelumnya, sekarang H7. Ini tinggal kita enter saja, maka dia akan muncul lulus 77,5 ya, karena dia di atas 75. Nah, ini pun bisa sama dengan cara sebelumnya untuk mempercepat pekerjaan. Kita hanya tinggal menyeret kursor mouse kita ke kanan pojok bawah ya. Kita tarik lagi ke bawah. Maka muncul semua. Nah, sesuai ya. Lulus ada 2 yang belum lulus karena rata-ratanya di bawah 75. Yang satu ada Cinta Kirana dengan rata-rata 73,75, dan yang satunya Dedi Maulana dengan rata-rata 70, di bawah 75 kedua nilai ini. Maka keterangannya adalah belum lulus. Oke. Inilah penjelasan singkat tentang rumus sum, average, dan if. Jika masih bingung, silahkan tinggalkan pertanyaan di komentar. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.